Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya amasyiral muslimin wa zumratul mu'minin narahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah wa tafazzal muttaqin. Kalau Allah mutabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhallazina amanu taqwa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'da. Ihwani rahimakumullah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan? Saya rasa semua pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita, wa tubu illahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tafinun. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, orang terdekat kita, dan masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Namun sebagian tidak merasa mempunyai dosa tersebut. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Pasti kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka saya yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, lebih dahsyat daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa satu hal yang remeh. Dosa apa itu? Dosa meninggalkan sholat cukup sebagai bukti besarnya dosa yang meninggalkan sholat. Keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang pencuri beragama muslim mungkin. Orang meminum khamr beragama muslim mungkin. Namun muslim tidak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau ia meninggalkan sholat berarti ia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Al-Ahdullazi bainahu as-sholah famata rokaha fakat kafar. Dengan artian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu ialah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat berarti ia adalah kafir. Apakah kita sebagai pemuda remaja telah senantiasa dan selalu mendirikan sholat? Penghuni neraka jika ditanya, masalahkum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, tiangnya agama.
diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat pada kita tidak melalui malaikat Jibril atau disampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi sendiri yang berangkat menuju langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, dan menerima semua perintah sholat. Lalu sebagian dari kita meremehkan sholat yang 5 waktu itu, merasa sudah menjadi orang baik karena tidak berzina, tidak main judi, tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Berapa banyak orang yang keluar dari rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah memasang kancing bajunya sendiri, kemudian sampai di rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazah tersebut. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini terjadi, Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaisatit tabuta'un lillazi nayamalu nasai'an hatta iza hadara ahadanumul maut qala inni tubtul ad. Tobat itu tidak diberikan pada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal. Kemudian di antaranya, inni tabtul ad, sekarang aku tobat. Tidak ada. Semuanya telah terlambat. Kita hanya punya satu kali kesempatan di hidup ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam posisi sakit, dia harus sholat. Bagaimana dia wudhu? Tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumi. Banyak orang sakit di rumah sakit, sholatnya tidak dipedulikan olehnya dan oleh keluarganya. Ia keluar dan berpikir, pasti saat sembuh saya akan mengganti sholat tersebut. Siapa yang menjamin engkau keluar rumah sakit sembuh? Banyak orang yang keluar dari rumah sakit meninggal. Bila mana dalam pendapat ulama mengatakan kafir, dalam mazhab Hambali, bila mati tidak perlu disolati, hidupnya saja tidak mau sholat, bagaimana mau disolati? Masa kita harus menyolatin dia ketika dia mati? Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah taubat. Jika kita baik di dunia, selalu jujur, namun tidak sholat, sama saja dia tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjamin surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dalam sholat sekali sehari pada sholat, sehari saja sholat wajib 17 rakaat, ditambah pagi 11 rakaat, sholat tahajud, ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib. Berarti beliau sudah menunaikan 40 rakaat jamaah pada waktu sehari. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan sholat kita, rukun iman kita. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholatnya sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Ma'un Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, apalagi orang yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Allah mengatakan,
Jagalah sholat-sholat kalian, khususnya sholat yang pertengahan, yaitu sholat asar. Dan berdirilah dan beribadahlah dengan kondisi tunduk, penuh dengan kehusyukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul qalilat wa astaghfirullah wa walakum wa lisaidil mu'minina wal mu'minat wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid di dunya wad din wa salatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa imamil muttaqin qaidil guril muhajirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah korban yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Allah membukakan pintu tobatnya untuk kita yang masih telat Jumatan. Sampai kapan mau telat Jumatan? Di dalam Al-Quran ada surah yang bernama Suratul Jumu'ah. Kita bila masuk perusahaan, kita harus dengan aturan. Biasanya orang yang bekerja sebelum masuk waktu kerja sudah ada di tempat kerja. Sedangkan saat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil 5 kali dalam sehari, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi banyak yang tidak datang ke rumah Allah. Apa yang engkau makan jadi kotoran, yang engkau amalkan itu yang menjadi pahala buat hidup teman-teman. Jadilah muslim yang baik. Lihatlah yang sudah berumur, perlu ia koreksi dirinya. Sudahlah ia memberikan hak-hak Allah. Jangankan kita meninggalkan sholat, apalagi sholat Jumat yang terutama. Allah katakan khusus, ya ayyuhallazina amanu iza nudayati sholat miyaumil jumu'ah fasakillah zikrillah. Kau panggil pada azan sholat Jumat, itu bersegeralah engkau sholat. Maka ingat, mulai saat ini saya mengajak saya sendiri dan teman-teman sekalian untuk bertekad kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan hari-hari kita ke depan dengan penuh dengan amal kebaikan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Laksanakanlah hak Allah Azza wa Jalla. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada berzina, mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Allah memerintahkan kita dengan bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatuhu yasallallahu ala nabiyya ayyuhallazi amanul sayyullah yasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna kasami'un qaribun miyubid da'wat.
Allahumma alli waliya amri wa hula umril muslimin. Allahumma alli waliya wali amri wa qala umur til muslimin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.